Jungle. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahu bi ihsanin ila yaumiddin. Amma ba'd. Ahibati fillah rahimani rahimakumullah. Kemarin sudah kita bahas tentang al-i'rab. I'rab itu apa? Taghyiru awakhiril kalimi li ikhtilafil awamilid dakhilati 'alaiha lafdhan aw taqdirah. Jadi i'rab itu adalah berubahnya keadaan akhir kata karena berbeda-beda amil yang masuk atasnya. Baik perubahannya secara lafadz atau secara takdir. Di perubahan itu ada dua, perubahan secara lafadz dan perubahan secara takdir. Kemudian perubahan secara takdir sebabnya ada tiga. Pertama ta'adzur, yaitu pada isim maksur. Yang kedua istithqal atau athiqal pada isim mangkus. Kemudian yang ketiga adalah munasabah. Apa arti munasabah? Penyesuaian bunyi karena bersambung dengan ya mutakallim. Nah, jadi jika isim itu bersambung dengan ya mutakallim, maka isim itu harus menyesuaikan ya mutakallim yang sukun. Kitabun kalau ditambah dengan anna menjadi kitabi. Perubahan i'rab secara takdir karena ta'adzur. Yang dimaksud dengan perubahan i'rab secara takdir karena ta'adzur ini adalah kondisi ketika tanda i'rab tidak mungkin ditampakkan secara lafadz. Jadi tanda i'rab ini tidak mungkin ditampakkan secara lafadz. Udzur, melainkan hanya diperkirakan, hanya ditakdirkan. Hal ini terjadi kapan terjadinya? Pada setiap isim mu'rab atau fi'il yang berakhiran huruf alif lazimah. Jadi setiap isim mu'rab atau fi'il yang berakhiran huruf alif lazimah, maka harokatnya disembunyikan. Maka harokatnya tidak ditampakkan. Nah, sedangkan huruf sebelumnya berharokat fathah. Perhatikan. Jadi i'rab ta'adzur itu terjadi pada setiap isim yang mu'rab atau pada fi'il. Jadi ta'adzur ini terjadi pada isim mu'rab atau fi'il yang berakhiran alif lazimah, alifun lazimatun, kemudian sebelumnya itu berharokat fathah. Nah, jadi ta'adzur menyembunyikan harokat atau tidak menampakkan harokat pada isim itu atau pada fi'il itu pada isim atau fi'il yang berakhiran alif lazimah. Apa arti lazimah? Alif yang tetap, bukan alif musanna yang bisa dibuang atau bisa berubah. Karena kalau ini alifnya lazimah, alifnya tetap, kemudian sebelum akhir alif ini, berharokat fathah. Seperti contoh al-fatah. Al-fatah ini isim maksur.
yaitu isim yang berakhiran alif, sebelumnya fathah. Jadi sebelum alif ini harokat fathah. Ini namanya isim maksud. Semua harokat disembunyikan. Semua harokat itu ditakdir. Nah, mau dia rofa tetap al-fatah, mau mansub tetap al-fatah, mau majrur tetap al-fatah. Paham ini? Dalam keadaan demikian, semua tanda i'rab baik dhammah, fathah maupun kasroh tidak dilafatkan karena adanya penghalang. Apa penghalangnya? Ta'adzur. Oleh sebab itu tanda i'rabnya hanya dianggap ada secara takdir. Jadi tanda i'rabnya itu hanya dianggap ada secara takdir, bukan dengan pengucapan yang nyata. Nah, isim yang memiliki ciri demikian dinamakan isim maksur. Paham sampai di sini? Pengertian isim maksur. Isim maksur adalah huwa ismun mu'rabun akhiruhu alifun lazimatun maftuhun ma qablaha. Isim maksur adalah isim mu'rab yang huruf terakhirnya adalah alif lazimah. Apa arti alif lazimah? Alif yang tetap, yang tidak berubah. Lawan alif lazimah apa? Alif musan kitabani. Bisa berubah menjadi kitabaini. Atau bisa dihilangkan menjadi kitabun. Paham? Tapi kalau alif lazimah ini tetap. Tidak bisa dihilangkan. Tetap. Sedangkan huruf sebelum alif ini adalah, sedangkan huruf sebelum alif ini berharokat fathah seperti al-fatah. Penerapan i'rab pada isim maksur. Karena huruf alif tidak dapat menerima harokat, maka seluruh tanda i'rab pada isim maksur tidak bisa ditampakkan. Semua tanda i'rab hanya ditakdirkan atau diperkirakan, bukan dilafatkan secara nyata. Contoh penerapannya adalah pertama, keadaan marfu, ja'al fatah, tetap al-fatah. Penjelasannya kata al-fatah ini berposisi sebagai i'rabnya marfu dengan apa? Dengan dhammah muqaddarah. Kenapa muqaddarah? Karena ta'adzur. Kemudian dalam keadaan mansub, isim maksur dalam keadaan mansub. Ra'aitul fata. Al-fata di sini kedudukannya berbeda. Kalau tadi sebagai fa'il, sekarang sebagai posisinya sebagai maf'ulun bih. I'rabnya mansubun. Mansub dengan apa? Fathah muqaddarah. Kemudian dalam keadaan majrur, marartu bil fata. Kata al-fatah posisinya sekarang berbeda. Kalau tadi pernah jadi fa'il, kemudian maf'ul, kalau sekarang sebagai isim yang majrur. Isim yang dijarkan oleh huruf jar, yaitu ba. Nah, berposisi sebagai isim majrur karena huruf jar. I'rabnya apa? Majrurun dengan kas yang muqaddarah. Kenapa? Ta'adzur. Faham sampai di sini? Hah? Nah, kemudian perubahan i'rab secara takdir karena thiqol. Thiqol artinya berat. Istisqal atau al-thiqol. Yang dimaksud dengan perubahan i'rab secara takdir karena thiqol adalah keadaan ketika tanda i'rab tidak ditampakkan secara lafaz sebab terasa berat. Jadi tidak diharokatkan, tidak ditampakkan secara lafaz karena berat. Karena terasa berat untuk diucapkan. Hal ini berlaku pada setiap isim mu'rab yang memiliki dua ciri utama. Apa ciri utamanya?
huruf terakhirnya berupa ya sukun yang tetap. Huruf terakhirnya berupa ya sukun yang tetap. Huruf sebelumnya berharokat kasroh. Nah, isim yang demikian itu disebut dengan isim mangkus. Jadi setiap isim yang berakhiran ya lazimah, ya sukun yang lazimah, kemudian sebelum ya ini kasroh, maka ini namanya isim mangkus. Harokat kalau berat disembunyikan, tidak dilafatkan. Tapi kalau ringan dia dilafatkan. Kita baca dulu nanti kita jelaskan. Definisi isim mangkus. Apa itu isim mangkus? Ismun mu'arabun akhiruhu ya'un lazimatun maksurun ma qablaha. Isim mangkus adalah isim mu'rab yang huruf akhirnya berupa ya lazimah, ya tetap tidak berubah, sedangkan huruf sebelumnya berharokat kasroh. Contohnya al-qadi, al-qadi ar-ra'i. Nah, jadi ya lazimah, ya yang sukun, kemudian sebelumnya berharokat kasroh. Penerapan i'rab isim mangkus. Nah, lihat bagaimana penerapannya. Karena alasan istithqal, karena alasan berat, hanya 2 tanda i'rab yang ditakdirkan. Tidak semua tanda i'rab. Kalau ta'adzur semua tanda i'rab. Dhammah, fathah, kasroh. Kalau yang thiqal, istithqal hanya 2 tanda yang ditakdirkan. Yaitu apa? Dhammah pada keadaan marfu dan kasroh pada keadaan Adapun fathah mansub tetap bisa ditampakkan karena ringan untuk diucapkan. Kalau ringan diucapkan, maka diucapkan, ditampakkan. Kalau berat, maka ditakdir. Contoh penerapannya adalah sebagai berikut. Misalkan isim mangkus dalam keadaan i'rab marfu. Isim mangkus dalam keadaan i'rab contohnya apa? Ja'al qadi. Maka ja'al qadi. Berat untuk mengatakan ja'al qadiyu. Seharusnya kan ja'al qadiyu. Karena berat maka ditinggalkan. Tidak ditampakkan, tidak dilafatkan. Ja'al qadi. Kata qadi di sini sebagai fa'il. Fa'il itu marfu. Dia marfu dengan apa di sini? Dengan dhammah, tapi dhammahnya bukan zahirah, tapi muqaddar. Kenapa? Karena as-thiqal atau istithqal. Karena berat untuk dilafatkan. Kemudian isim mangkus dalam keadaan mansub. Ra'aitul qadiyah. Berat apa ringan? Ringan. Ra'aitul qadiyah. Tidak perlu menekan. Ja'al qadiyu, berat. Ra'aitul qadiyah. Nah, qadiyah sebagai maf'ulun bih mansub dengan fathah zahirah. Fathah yang jelas, yang nampak. Kemudian isim mangkus dalam posisi majrur. Marartu bil qadi. Kalau mengatakan marartu bil qadiyi, berat enggak? Harus menekan. Marartu bil qadi. Kata qadi sebagai majrur karena huruf jar. Majrur dengan kasrah muqaddarah karena thiqal. Paham sampai di sini? Yang belum paham tanya nanti temannya. Jangan sudah berkali-kali belajar belum paham.
Nah, perhatikan. Jadi isim maksur, tadi kita jelaskan isim maksur, isim yang berakhiran alif, sebelumnya fat. Isim maksur, dia semua harokat dari dhammah, kemudian harokat fathah, harokat kasroh, ditakdirkan. Kenapa ditakdirkan? Karena uzur. Uzur menerima harokat. Faham? Maka tanda rofa dhammah, tanda nasab yaitu fathah, tanda khofat kasroh ini ditakdirkan, diniatkan karena uzur. Apa arti uzur? Mustahil menampakkan harokat ini pada isim maksur. Kalau isim mangkus hanya dua harokat yang ditakdirkan, yaitu dhammah sama kasroh. Kenapa? Kenapa ditakdirkan dhammah sama kasroh ini? Athiqol, karena berat. Jika dia ringan, yaitu harokat fathah, ringan diucapkan, maka dia dibaca secara zahirah, secara jelas, dilafadzkan. Perubahan i'rab secara takdir pada fi'il mudhari mu'tal akhir. Selain pada isim, lihat apa yang saya baca. Selain pada isim, perubahan i'rab secara takdir juga dapat terjadi pada fi'il, yaitu pada fi'il mudhari yang berakhiran huruf illah. Jadi fi'il mudhari yang berakhiran huruf illah juga kadang harokatnya ditakdirkan, yaitu ya, waw, dan alif. Atau disebut fi'il mu'tal akhir, fi'il yang ada huruf illah di akhir kata. Dalam kondisi ini, harokat dhammah sebagai tanda i'rab rafa ditakdirkan, tidak ditampakkan, karena berat untuk diucapkan atau istisqal. Contoh fi'il mudhari mu'tal akhir, yad'u. Seharusnya apa? Yad'u. Seharusnya apa? Yad'u. Karena berat ditinggalkan. Atau yaqdiyu. Tapi harokat dhammahnya ditinggalkan karena berat. I'rab yad'u apa? Yad'u fi'lun mudhari. Yad'u ini fi'il mudhari. Marfu wa alamatu raf'ihi dhammatun muqaddaratun ala akhirih mana'a min zuhuriha athiqal, yang mencegah, menghalangi penampakan harokat dhammah ini adalah karena berat. Yaqdi juga begitu. Contoh dalam kalimat yad'ul mu'minu rabbahu, lan nad'uwa. Nah, kalau dia ringan diucapkan, maka ditampakkan harokat lan nad'uwa ghairallah. Kalau yad'u di sini tidak ditampakkan. Kenapa? Karena berat. Kalau lan nad'uwa di sini ditampakkan harokatnya wa. Kenapa? Karena ringan. Nah, contoh dalam kalimat yad'ul mu'minu rabbahu. Nah, seorang mukmin berdoa kepada Tuhannya. Yad'u di sini marfu. Dengan apa? Dengan dhammah muqaddarah yang ditakdirkan. Karena istisqal. Lan nad'uwa ghairallah.
Nad'wa fi'il mudhari mansub dengan fathah yang zahirah, dengan fathah yang tampak. Karena fathah ringan untuk diucapkan. Paham kira-kira ini? Fi'il mudhari hukum asalnya dia mu'rab. Fi'il mudhari ini mu'rab, berubah-ubah. Kadang dhammah, kadang apa? Kadang mansub, kadang majzum. Yad'u di sini fi'il mudhari karena tidak didahului oleh amil nasab dan amil jazam, maka dia di sini marfu. Apa tanda rofaknya? Dhammah. Mana dhammahnya? Ditakdirkan. Kenapa ditakdirkan? Karena berat untuk dilafat. Nah, kalau fi'il yang sama, tapi karena dimasuki oleh amil nasab, amil yang menyebabkan fi'il mudhari itu mansub, lan yad'uwa. Yad'uwa fi'il mudhari mansub oleh lan. Apa tanda nasabnya di sini? Fat. Lah, kenapa di sini tidak dinampakkan, sedangkan di sini dinampakkan? Karena di sini dia ringan, maka dia ditampak lan yad'uwa. Kalau ini yad'u, tidak mengatakan yad'u, berat, maka tidak ditampakkan. Kita cukupkan sampai di sini. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jungle.